Bab 1889. Mobil tiba di teater. Sony, Wezo, dan pengawal lainnya langsung mengawal Dewi masuk melalui pintu belakang. Ketika tiba di ruang VIP, Lorenzo dari awal sudah tiba dan mendiskusikan pekerjaan dengan Semi dan Cole. Sedangkan Juliana dan Wati duduk diam di sampingnya dengan tatapan kagum. Dewi tidak dapat menahan keterkejutannya. Dia mengira Lorenzo hanya mengundangnya seorang diri ke sirkus. Tapi tak disangka ia malah mengundang begitu banyak orang, termasuk Juliana. Kak Wiwi, saat Wati melihat Dewi, dia sangat antusias, lalu bangkit berdiri menyambutnya. Yang disebut musuhnya adalah teman. Jika dibandingkan Juliana, Juliana adalah musuh yang lebih akurat. Jika Juliana menikahi Lorenzo dan kedua keluarga menjadi satu, maka Semi akan sedikit terancam. Sedangkan Dewi tidak punya latar belakang. Jadi ancaman bagi Semi pun jauh lebih kecil. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika dia bisa menyingkirkan Dewi agar bisa lebih dekat lagi dengan Lorenzo. Halo, Nona Wiwi. Juliana bangkit berdiri dan menyapa Dewi. Sikap ramahnya tidak seperti Wati. Dia tampak murah hati, rendah hati, dan sopan. Halo, Dewi menjawab dengan sopan, lalu duduk dengan santai di sofa di sampingnya. Wati bergegas dan berbisik di telinganya. Bergosip dengan penuh semangat. Kak Wiwi, apa kamu baik-baik saja? Dengar-dengar kemarin ada orang yang ingin mencelakaimu. Setelah bangun tidur, aku kaget takut setengah mati. Sebenarnya saat itu apa yang terjadi? Aku tidak terlalu yakin. Pamanmu seharusnya sudah memberitahumu kan? Dewi menatapnya dengan tersenyum enggan. Bagaimanapun, ada orang yang mencoba melukaiku. Jadi berhati-hatilah. Jangan terlalu dekat denganku. Wati sedikit takut setelah mendengar ini. Aku juga berpikir seperti itu. Bertemu denganmu 2 kali. Pasti akan terjadi musibah. Astaga. Yang pertama kali itu kamu sendiri yang mabuk. Tidak ada hubungannya denganku. Dewi berkata sambil tersenyum. Tadi malam aku melibatkanmu. Tapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Apa kamu tahu siapa yang ingin mencelakaimu? Wati berbisik. Aku tidak tahu. Dewi menoleh ke arah Lorenzo. Dia seharusnya sedang menyelidikinya kan? Saat ini, Lorenzo sedang mendengarkan laporan Semi. Cole sedang menyesap anggur dengan anggun di samping. Saat dia melihat Dewi sedang melihat ke arahnya, dia membalas tatapannya dengan senyum berseri-seri, dan juga mengangkat gelas ke arahnya. Dewi menatapnya dalam-dalam. Lalu bertanya pada Wati dengan suara rendah, latar belakang orang itu apa? Dia adalah salah satu tuan muda dari 4 keluarga besar. Wati menutupi mulutnya dengan tangan sambil berbisik. Brookmore adalah yang pertama di antara 4 keluarga besar, dan keluarga Kingsley adalah yang kedua. Sudah lama ayah Cole meninggal. Dia satu-satunya di keluarganya. Sekarang keluarga Kingsley dikuasai oleh Cole. Dia punya 20% saham di Brookmore dan merupakan pemegang saham terbesar kedua. Dia berselisih dengan Lorenzo. Dewi langsung bertanya, "Hush." Wati buru-buru mengingatkan, "Pelankan suaramu." Dia melirik Cole dengan takut-takut, lalu berbisik, "Cole 10 tahun lebih tua daripada Tuan. 11 tahun yang lalu, terjadi musibah pada keluarga Moore, sedangkan Tuan masih kecil." Pemegang saham grup merekomendasikan Cole untuk mewarisi posisi presdir. Tapi tuan yang saat itu baru berusia 16 tahun secara paksa mengambil posisi kekuasaan dan membuat Cole marah. Sejak itu, keduanya tidak saling berhubungan. Selama bertahun-tahun, Cole sering mencari masalah pada tuan. Tapi tuan selalu bisa menyelesaikannya dengan lancar. Di luar, keduanya tampak saling sungkan dan harmonis. Tapi dalam hati saling ingin membunuh. Hal ini semua orang tahu. Lorenzo adalah orang yang berkuasa, dan keluarga Moore adalah yang paling makmur. Memangnya dia tidak bisa menekan Cole? Dewi bertanya dengan suara rendah. Menurutku dia sangat berwibawa, dan semua orang segan padanya. Meskipun saham Cole lebih sedikit daripada saham tuan, tapi dia punya banyak pendukung. Keluarga Yang dan Henderson berpihak padanya. Tuan harus mundur selangkah. Tidak bisa memulai pertikaian begitu saja. Wati berkata dengan sangat hati-hati. Intinya, orang ini tidak mudah dihadapi. Dia sangat bernafsu, berbahaya, dan licik. Kamu harus hati-hati.
Oh, Dewi melirik Kole, lalu berkata pada Wati, pertunjukan masih belum mulai kan? Ayo kita jalan-jalan di luar. Bab 1890. Tanya Tuan dulu. Wati menoleh ke arah Lorenzo. Ingin bicara, tapi tidak berani menyela. Apa Nona Wiwi bosan? Sebaliknya, Juliana tampaknya berinisiatif. Dia bangkit berdiri dan mendekat. Dan berkata sambil tersenyum. Pertunjukan akan dimulai setengah jam lagi. Aku temani kamu jalan-jalan di luar. Ayo, Dewi menerima dengan senang hati. Ketiga wanita keluar dari ruang VIP dan jalan-jalan di kawasan pejalan kaki teater. Ada belasan pengawal di belakangnya. Mereka dilindungi dengan sangat ketat. Ku dengar Nona Wiwi berasal dari negara Nusantara. Juliana ngobrol santai dengan Dewi. Ibuku juga berasal dari negara Nusantara. Aku sangat suka tempat itu. Setiap tahun aku ke sana. Oh, mata Dewi melihat sekeliling. Mencoba melihat apakah ada kesempatan untuk melarikan diri. Nona Wiwi kerja apa? Juliana bertanya lagi. Jurusanku adalah manajemen bisnis. Melakukan penelitian tentang seni juga. Kalau kamu, aku tidak punya pendidikan. Dewi menjawab dengan datar. Tapi aku juga melakukan penelitian tentang perhiasan, emas, dan real estate. Lumayan bagus. Juliana agak terkejut. Kalau begitu, kamu mempelajari desain perhiasan dan desain arsitektur. Tidak, aku hanya ingin mengubahnya menjadi uang, kata Dewi dengan santai. Wati tertawa. Dia sudah tahu Dewi yang tidak pernah pakai akal sehat. Semuanya tidak akan pernah bisa menebak apa yang akan dia katakan selanjutnya. Lagi pula pemikirannya berbeda dengan orang biasa. Benar saja. Juliana tertegun sejenak, lalu bertanya lagi. Kalau begitu kamu berbisnis? No. Dewi menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti bisnis apapun. Aku hanya ingin menghasilkan uang. Wati tidak tahan lagi. Dia ingin tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, wajah Juliana muram. Merasa seolah-olah dia dipermainkan. Tapi dia dengan cepat kembali anggun dan berkata sambil tersenyum. Nona Wiwi sangat humoris. Hehe, Dewi menoleh pada lorong yang tidak jauh darinya. Mungkin pertunjukan akan segera dimulai. Dan para pemain dengan berbagai peran sedang bersiap-siap. Beberapa pemain juga mendorong kandang yang ditutupi tudung pelindung. Terdengar gumaman binatang buas. Matanya begitu cerah saat memikirkannya. Nona Wiwi lihat apa? Juliana mengikuti tatapannya. Bukan apa-apa. Dewi memalingkan muka. Aku ke toilet dulu. Ada di ruang tunggu. Ayo kita masuk. Wati sedang bicara. Tapi Dewi sudah berjalan ke toilet di koridor yang tidak jauh darinya. Dia tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Aku akan menunggu kalian di luar. Juliana menunggu di luar. Menurutmu, Juliana bagaimana? Dewi pergi ke toilet dan langsung bertanya pada Wati. Lumayan hebat. Dia siswa terbaik sejak kecil. Semua orang selalu memujinya. Dia agak sombong dan tidak memandangku sama sekali. Aku tidak banyak berhubungan dengannya. Jadi aku tidak tahu jelas kepribadiannya. Wati menjawab secara belak-belakan. Tapi menjadi satu-satunya putri dari 3 keluarga besar. Semua orang menaruh harapan padanya dan pasti akan menyuruhnya menikah dengan kakak sepupu. Bagaimana menurutmu tentang ini? Dewi merasa geli. Lorenzo tidak menyukainya. Tidak ada gunanya betapa hebat dirinya. Belum tentu. Wati melihat keluar. Lalu berbisik. Dalam beberapa tahun terakhir, 4 keluarga besar terpecah belah. Kalau kakak sepupuku menikah dengan Juliana, semua orang saling berhubungan dan bisa bersatu kembali. Kalau dia tidak menikah, itu berarti dia ingin mengambil alih kekuasaan sendirian. Kalau begitu 3 keluarga besar akan bersatu melawan kakak sepupu. Sungguh rumit. Dewi sedang mencuci tangan. Pamanmu berpihak pada siapa? Wati tertegun sejenak. Lalu berkata dengan cepat. Pamanku juga bermarga Mor. Jadi tentu saja berpihak pada kakak sepupu. Jawaban ini, pamanmu yang mengajarimu kan? Dewi tersenyum. Dia akan menyaksikan Lorenzo melawan 3 keluarga besar. Pada akhirnya siapapun yang menang, dia akan berpihak pada orang itu. Bab 1891. Ini, Wati merasa agak canggung dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah mengobrol beberapa kali, dia sepenuhnya dikendalikan oleh Dewi. Di hadapan Dewi,
dia tidak bisa menyamar sama sekali. Dalam hal kekuasaan, hanya ada kepentingan masing-masing, tidak ada persahabatan. Dewi berkata dengan serius, dunia bisnis seperti medan perang. Yang lemah akan dimangsa oleh yang kuat, sangat realistis dan kejam. Jika bisa memilih, jangan bergabung. Wati tidak mengerti apa yang dia dengar. Sebelum dia sadar kembali, Dewi sudah masuk ke toilet. Wati tidak mengambil hati perkataan tadi, hanya memperbaiki riasannya di depan cermin. Beberapa waktu kemudian, ketika Wati mengingat kembali perkataan hari ini, dia tidak akan sanggup menahan emosi dan menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Dewi. Dewi duduk di kloset mencoba memanggil hewan, tapi mungkin karena jaraknya, dia tidak bisa memanggil mereka. Dia mencoba beberapa kali, tapi tidak berhasil. Dia merasa agak frustrasi, sengaja ke toilet hanya untuk memanggil hewan untuk membantunya melarikan diri. Sepertinya sekarang tidak berguna. Hanya bisa mencari kesempatan lain. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari luar ruangan. Dewi tertegun sejenak, lalu segera bergegas keluar memeriksa. Ternyata ada serangga di cermin. Wati berteriak ketakutan. Dewi dengan santai mengambil serangga kecil itu dan memasukkan ke dalam sakunya. Pada saat ini, pintu toilet didobrak hingga terbuka. Dua pengawal wanita menyerbu masuk sambil membawa senjata. Sangat waspada, mengira ada masalah serius terjadi di dalam. Ternyata hanya serangga kecil. Pengawal wanita mencubit serangga hingga mati dan mengantar Wati, serta Dewi keluar. Ada apa? Ada apa? Sebelum Juliana selesai bicara, Jeff bergegas datang bersama pengawalnya, lalu merasa lega setelah melihat Dewi baik-baik saja. Seluruh kejadian dari mendengar Wati berteriak, hingga Jeff bergegas datang bersama pengawal, kurang lebih dari 1 menit. Dewi tiba-tiba mengerti bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri tanpa bantuan eksternal. Bawahan Lorenzo semuanya sudah dilatih khusus. Mereka semuanya begitu ketat dan sigap, penuh waspada. Lagi pula setelah kejadian tadi malam, mereka menjadi semakin berhati-hati. Jika ada orang yang ingin menyerang Dewi, mereka tidak dapat menemukan celah sama sekali. Demikian pula, sulit bagi Dewi untuk melarikan diri. Apa yang terjadi? Saat ini, Lorenzo juga keluar dari ruang VIP. Alarm palsu. Jeff buru-buru melaporkan keadaan kepada Lorenzo. Lorenzo melirik Wati tanpa berkata apa-apa. Lalu dia mengulurkan tangannya ke arah Dewi. Dewi otomatis menyerahkan tangannya kepadanya. Lalu dengan jari-jari Lorenzo yang terkepal erat, mereka berjalan menuju teater bersama-sama. Keduanya melewati Juliana. Dewi bisa merasakan tatapan kecewa dan cemburu Juliana. Juliana, apa kamu baik-baik saja? Cole bertanya pada Juliana dengan lembut. Juliana menggelengkan kepalanya dan berjalan di belakang Lorenzo berdampingan dengannya. Setelah itu, Semi memarahi Wati dengan suara rendah. Ada apa denganmu? Hanya serangga saja. Masalah kecil kamu buat jadi besar. Paman, aku takut serangga. Jelas Wati dengan sedih. Semi menatapnya dingin, lalu mengikuti dengan cepat. Wati tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Wajahnya penuh rasa bersalah, tidak berani bicara. Di lantai 2 teater, terdapat stand mewah berbentuk busur yang menghadap ke panggung, dan sebuah meja panjang yang ditata dengan segala jenis makanan mewah di atasnya. Lorenzo bersama Dewi duduk di tengah, sedangkan Cole, Juliana, Semi, dan Wati masing-masing duduk di kiri dan kanan. Tepat setelah duduk, beberapa selebritas datang, menyapa Lorenzo dan Cole dengan hormat. Lorenzo mengerutkan kening, dan menatap Cole dengan dingin. Kamu yang mengaturnya. Tidak asyik kalau nonton pertunjukan tidak ditemani oleh wanita cantik kan? Cole tersenyum dan memberi isyarat, dan beberapa selebritas bergabung di meja dengan anggun. Lorenzo merasa agak tidak senang, tapi juga tidak melawan. Dewi malah tidak peduli. Dia tidak memikirkannya sama sekali. Dia melihat sekeliling sambil minum anggur. Ada sederet pengawal berdiri di belakangnya. Ada satu pengawal dalam setiap jarak 1 langkah. Ketat, hampir mustahil bisa melarikan diri. Bab 1892. Musik mulai terdengar di teater, dan pertunjukan awal dimulai. Beberapa badut melakukan akrobat di atas panggung.
menggugah emosi para penonton dan membuka jalan untuk pertunjukan sirkus selanjutnya. Cole mengobrol dengan Juliana dengan suara rendah sambil menonton pertunjukan, membicarakan masalah pekerjaan. Juliana mengungkapkan isi pikirannya sendiri, dan pemikiran barunya menarik perhatian Lorenzo. Mereka bertiga tanpa sadar mulai mendiskusikan pekerjaan lagi. Semi mencoba untuk bergabung dengan topik ini beberapa kali, tapi gagal. Lagi pula jika dibandingkan dengan mereka bertiga, pemikiran dan wawasannya tidak sejalan. Dia agak cemas, tapi dia tidak punya pilihan lain selain mengubah strateginya. Menyapa Dewi dengan ramah, bahkan menceritakan asal-usul sirkus besar padanya. Dewi tidak tertarik. Dia tidak bisa menahan diri, cemberut saat melihat kerumunan penonton di bawah. Dia awalnya mengira Lorenzo sudah memesan tempat ini, jadi dia bisa memanggil hewan dan mencari cara untuk melarikan diri. Tapi banyak sekali penonton, mungkin bisa melukai orang yang tidak bersalah. Jadi, metode ini tidak akan berhasil. Apa ia tidak akan bisa melarikan diri hari ini? Oke, kita jangan ngobrol lagi. Cole berkata sambil tersenyum. Lorenzo, sebaiknya kamu temani tunanganmu saja. Kalau tidak, dia akan merasa sangat bosan. Kamu sudah lapar. Lorenzo tidak punya pengalaman dalam hal membujuk gadis. Jadi dia langsung memberikan Dewi sepotong steak. Makanlah. Oh, Dewi juga tidak sungkan mengambil daging itu dan mulai mengunyah. Kak Wiwi, ada pisau dan garpu. Wati buru-buru mengingatkan dengan suara rendah. Seperti ini lebih praktis. Dewi sama sekali tidak peduli, bahkan menjilat jarinya. Para wanita lain tercengang ketika melihatnya begitu tidak sopan. Gadis desa pegunungan macam apa ini? Begitu tidak punya etika. Lorenzo menyeka noda di wajah Dewi tanpa sedikit pun rasa jijik. Tatapannya penuh dengan rasa memanjakan. Juliana melihat pemandangan ini, lalu menunduk kecewa, mengambil gelasnya dan minum dalam diam. Wati tampak iri. Cole menggoyangkan gelas anggurnya, dengan senyum penuh arti pada tatapannya. Saat ini, badut keluar, lampu redup, dan musik menjadi misterius. Di panggung besar, beberapa cincin baja disertai api yang berkobar perlahan turun. Dua penjinak keluar dari belakang layar mengendarai 8 singa. Singa mengaum, dan terdengar teriakan dari panggung bawah. Tapi Dewi sangat tidak nyaman saat melihatnya. Sebagai raja binatang buas, singa seharusnya hidup bebas di hutan. Tapi sekarang dia disiksa, dijinakkan oleh manusia, dan tampil mati gaya di atas panggung. Ini melanggar hukum alam. Musik semakin keras. Para penjinak mengayunkan cambuk mereka, dan singa-singa mulai melompat dan melewati lingkaran api. Tepuk tangan dan sorak-sorai terdengar dari para penonton. Juliana, Wati, dan selebritas lainnya juga bertepuk tangan. Dewi tidak menanggapi. Dia menunduk dan lanjut makan, tapi dia kehilangan nafsu makannya. Kenapa? Lorenzo bertanya dengan prihatin. Apa pertunjukannya tidak bagus? Kenapa bisa ada sirkus? Dewi bertanya dengan dingin. Lorenzo tidak menjawab, hanya menatapnya dalam-dalam. Manusia terlahir sebagai raja, menjinakkan binatang buas dan memanfaatkannya juga merupakan hukum rimba. Cole berkata sambil tersenyum. Benar kan, Lorenzo? Benar, Lorenzo menjawab dengan datar. Yang kuat adalah raja. Hal yang sama berlaku di antara manusia. Perkataan ini ringan dan mengambang, seolah-olah tidak meninggalkan jejak, tapi terdapat rasa penekanan yang tidak tampak jelas. Tangan Cole yang memegang gelas anggur terhentak pelan, matanya menyipit. Terlihat jelas, Lorenzo menyiratkan bahwa dia adalah orang yang kuat, dan Cole hanya bisa berada di bawahnya selamanya. Itu pemikiran sempit. Dewi sama sekali tidak setuju. Aku pikir orang yang kuat itu dilihat dari hatinya, bukan penampilan luarnya. Mendengar kalimat ini, Lorenzo agak terkejut. 7 tahun lalu, Dewi yang berusia 14 tahun mengatakan hal yang sama sambil melihat langit. Bab 1893. Hei. Tak disangka Nona Dewi begitu bijaksana. Cole mengangkat gelasnya bersulang untuk Dewi. Pemikiranku yang dangkal, bersulang. Dewi secara simbolis mengangkat gelas anggurnya, meminumnya, lalu bangkit berdiri. Aku mau ke toilet. Aku temani. Wati bergegas mengikutinya.
Beberapa pengawal wanita keluarga Moore juga mengikuti. Lorenzo menatap punggung Dewi dengan tatapan yang rumit. Pertunjukan berlanjut di atas panggung. Singa turun dari panggung. Dan kemudian gajah melakukan akrobat. Sekelompok orang mengikuti Dewi kemanapun dia pergi. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tidak ada kemungkinan. Kecuali ada orang yang membantu memancing pengawal pergi. Apa kakak tidak senang? Wati menghibur dengan suara rendah. Apa karena Juliana? Jangan khawatir. Orang yang disukai kakak sepupu adalah Kak Wiwi. Wati, Dewi tiba-tiba menyelanya. Aku datang bulan. Apa bisa bantu aku carikan pembalut? Tentu saja bisa. Aku segera pergi. Tunggu aku ya. Wati keluar dengan cepat. Dewi menjentikkan sesuatu ke rok Wati. Tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Setelah Wati pergi, Dewi dengan cepat melompat ke atas wastafel dan menyalakan korek api ke arah sensor api. Kemudian melompat turun dan bersembunyi di balik pintu. Diam-diam menghitung waktu. 1 detik, 5 detik, 10 detik. Oh, benar saja. Teriakan ketakutan Wati terdengar dari luar. Ada sesuatu. Ada yang masuk ke rokku. 2 pengawal wanita segera pergi memeriksa. Pada saat yang bersamaan, sistem pemadam kebakaran di toilet berdering. Dan 2 pengawal wanita lainnya segera masuk. Dewi mengambil kesempatan untuk berlari secepat kilat. Ketika kedua pengawal wanita itu sadar, ia sudah pergi. Di mana Nona Wiwi? Cepat cari. Keduanya membuka bilik satu persatu. Tapi mereka tidak melihat sosok Dewi. Jadi satu pengawal bergegas melapor pada Jeff. Pada saat ini, Dewi sudah keluar dari koridor panjang dan hendak turun. Tapi beberapa pengawal bergegas mendekat. Dia buru-buru bersembunyi di ruang serbaguna di belakangnya. Setelah para pengawal itu pergi, Dewi dengan cepat berlari keluar dan terus melarikan diri. Karena sebelumnya sudah mempelajari rutenya, pelariannya yang sekarang berjalan sangat mulus. Setelah beberapa putaran dan belokan, Dewi akhirnya bisa melarikan diri dari teater itu. Dia sangat bersemangat hingga bergegas ke pinggir jalan untuk mencegat kendaraan, bersiap untuk pergi ke bandara. Tapi pada saat ini, 2 sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melesat, membuat mata Dewi sulit dibuka. Dia tanpa sadar menutupi mata dengan tangannya. Sebelum dia bisa bereaksi, suara yang familiar terdengar di telinganya. Wiwi, kamu mau pergi kemana? Dewi terkejut, lalu membuka matanya, dan Lorenzo berjalan membelakangi cahaya. Sosoknya yang ramping dan tinggi seperti dewa dengan kendali yang tak terkalahkan. Di belakangnya, sekelompok pengawal memandangnya dengan tenang. Ternyata mereka semua berada di bawah kendali Lorenzo. Dia sejak awal sudah tahu bahwa Dewi ingin melarikan diri. Jadi hari ini dia sengaja mengujinya. Bagus juga, Dewi tidak perlu berpura-pura lagi. Langsung bertikai. Lorenzo, aku bukan budak atau bonekamu. Aku punya hidup dan pekerjaanku sendiri. Aku harus meninggalkan tempat ini. Oke, Lorenzo mengangguk dengan cepat. Nikah dulu. Setelah menikah, akan kuutus orang untuk mengantarmu ke tempat yang kamu inginkan. Mata Dewi terbelalak karena heran. Apa kamu sudah gila? Kenapa aku harus menikah denganmu? Kamu ditakdirkan untuk menjadi istriku. Tatapan Lorenzo begitu keras dan tegas. Ini adalah kehendak Tuhan. Omong kosong apa ini? Dewi tidak bisa menahan diri lagi. Intinya aku tidak bisa menikah denganmu. Aku harus pergi. Saat dia mengatakannya, dia hendak merebut mobil, tapi dihentikan oleh sekelompok pengawal. Ada begitu banyak orang yang ingin menikah denganmu. Kenapa kamu bersikeras menempel padaku? Dewi kehabisan kata-kata dan langsung berkata pada Lorenzo, sesuatu yang tidak dilakukan dengan tulus, tidak akan berjalan dengan baik. Tidak ada gunanya memaksa apa yang ingin kamu lakukan. Hei, sebelum Dewi selesai bicara, dia sudah dibawa masuk ke mobil oleh Lorenzo. Hei, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.